Kasus COVID-19 kembali naik dalam 24 jam. Indonesia melaporkan tambahan hampir 19.000 kasus baru. Jawa Barat dan DKI Jakarta menjadi provinsi dengan lonjakan kasus COVID-19 tertinggi. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mencatat dalam 24 jam terakhir Indonesia melaporkan tambahan sebanyak 18.671 kasus baru. Angka ini kembali menunjukkan tren peningkatan kasus di tanah air meskipun cenderung lebih rendah dibandingkan satu hari sebelumnya di kisaran angka 19.106 kasus per hari. Meski sejumlah daerah masih melaporkan tren penurunan, namun lonjakan kasus justru terjadi di Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta. Jawa Barat melaporkan tambahan kasus sebanyak 5.464 dalam 24 jam terakhir atau naik 4% dibandingkan sehari sebelumnya. Catatan tambahan kasus di Provinsi Jawa Barat juga menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi dengan kasus harian di atas 5.000 kasus dalam 2 hari terakhir. Selain Jawa Barat, DKI Jakarta juga melaporkan tren kenaikan kasus mencapai 63% dibandingkan sehari sebelumnya. Penambahan kasus cukup signifikan menghentikan tren positif DKI Jakarta yang terus melaporkan penurunan kasus dalam beberapa hari terakhir, meski masih berada di bawah 1.000 kasus per hari sejak 19 Agustus. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengakui mobilitas masyarakat mulai menunjukkan peningkatan sejak dilakukan pelonggaran di beberapa sektor seperti retail, kafe, restoran, dan tempat-tempat perbelanjaan. Dengan data mobilitas atau pergerakan masyarakat sudah menunjukkan adanya peningkatan sejak kita melakukan beberapa pelonggaran-pelonggaran. Hal ini terjadi terutama di sektor retail yang mewakili restoran, kafe, tempat-tempat, dan pusat-pusat perbelanjaan. Upaya untuk terus memperkuat penegakan protokol kesehatan harus terus dilakukan. Pelonggaran aktivitas yang dilakukan di berbagai sektor tidak serta-merta membuat penerapan disiplin protokol kesehatan ikut mengendur. Seluruh warga diminta untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk membantu menekan laju penularan kasus. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.